Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Bismillah. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Ini tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk banyak beramal di bulan ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini kajian perdana ya sebelum berbuka, dan bertepatan yang dapat pertama ana ya, harusnya mudir kita ya qadarullah ini hari Kamis, jadi jadwal kita ala kullin ya, insyaallah kita coba sampaikan beberapa hal yang bisa mendekatkan kita atau bisa memotivasi kita di bulan Ramadan agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di bulan ini. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau pernah bersabda kepada para sahabat ya, memberikan kabar gembira. Atakum Ramadhanu syahrun mubarak. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah? Karena di dalamnya menjanjikan banyak hal. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabus sama, wa ghulliqat wa ughliqat abwabu jahannam, wa sulsilatis syayatin." Kata Nabi SAW, kalau sudah masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit, abwabus sama. Di dalam sebagian riwayat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Di dalam sebagian riwayat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ya. Ughliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Wasul silati syayatin, setan-setan dibelenggu. Pintu langit dibuka menandakan apa? Menandakan doa orang-orang pada bulan Ramadan ini sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu rahmat, pertanda apa? Pertanda bahwasanya di bulan ini orang sangat mudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmatnya dengan sebesar-besarnya kepada orang yang beramal soleh di bulan Ramadan. Ya. Dibuka pintu surga maksudnya apa? Maksudnya jaminan seseorang masuk ke dalam surga di bulan Ramadan sangat besar. Jaminan seseorang masuk ke dalam surga di bulan Ramadan ini sangat-sangat besar. Ya. Makanya Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bulannya menjanjikan banyak hal. Ya. Salah satunya tadi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahala di dalamnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Ini kita jadi motivasi, dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Ini motivasi untuk kita bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Walaupun bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, tidak ada hadis sahih yang sharih, nas yang jelas mengatakan seberapa banyak pahala yang didapatkan di bulan Ramadan, namun ada hadis-hadis yang mengisyaratkan hal tersebut. Contohnya seperti sabda Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ka hajjatin aw hajjatin ma'i.
Seseorang yang melakukan umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji. Bahkan kata Nabi SAW, kahajjatin ma'i, seperti berhaji bersamaku. Seperti berhaji bersamaku. Haji dan umroh, ini dua amalan yang beda. Dua amalan yang berbeda. Haji rukun Islam, sedangkan umroh bukan. Ya, ketika umroh yang dilakukan amalan hanya tawaf, sa'i, tahallul. Sedangkan haji enggak. Dari Mina ke Arafah, dari Arafah malamnya ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina lagi, dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Banyak amalan yang dilakukan di haji. Pahalanya beda. Namun ada waktu di mana pahala umroh bisa sama dengan pahala haji. Kapan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Seseorang yang melakukan umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji, kata Nabi SAW. Dalil yang lain juga kata Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan ini kalau ditafsirkan dengan hitungan matematika Bapak-bapak sekalian sekitar 83 tahun. Ya, 83 tahun. Mungkin di sini ada yang sudah mendapatkan Ramadan 10 kali. Ada yang sudah dapatkan Ramadan 20 kali. Dari waktu dia balik terus sampai sekarang sudah dapat 20 kali, 10 kali misalnya. Dia mendapatkan malam Lailatul Qadar setiap tahun, berarti sudah beribadah seakan-akan lebih baik daripada 830 tahun. Ya, luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Ya, bahkan pahala puasa, Pak. Yang menurut sebagian orang mungkin puasa ini kegiatan tahunan. Manusia puasa ikut-ikut puasa, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ikut-ikut aja. Oh, ini waktunya puasa, ikut puasa kayak gitu. Bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa yang sebagian orang menganggapnya ini kegiatan tahunan, itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha. Setiap amalan ibnu Adam yudha'af, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali. Sampai 700 kali. Melakukan amalan, ya, itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali. Itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa. Puasa itu aku yang balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Terserah. Itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak yang Allah balas. Ya, kenapa? Dia meninggalkan syahwatnya karena makanannya, karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan makanan, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang balas. Allah yang balas. Ini menunjukkan bahwasanya amalan di bulan Ramadan ini ditingkatkan, ya, dilipat gandakan. Jadi motivasi banyak beramal. Kita mungkin sudah bertemu Ramadan 10 kali, 12 kali, puluhan kali, namun bisa jadi, Pak, ini Ramadan terakhir, Pak. Ini bisa jadi Ramadan terakhir, ya. Apalagi yang umur-umurnya sudah sepuh, sudah tua, kita manfaatkan sisa Ramadan ini. Oh, yang muda-muda jangan tenang juga, ya. Oh, udah masih lama, enggak tahu. Kita enggak tahu kapan kematian, manfaatkan. Ya, kita manfaatkan. Banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan, baca Quran, sholat tarawih bersama imam, ya, sedekah, zikir, berdoa. Banyak amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu yang mulia di bulan Ramadan adalah, yang menjanjikan di bulan Ramadan adalah, Ramadan ini bulan ampunan. Ramadan adalah bulan ampunan. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan, dan itu terjadi setiap malam. Itu terjadi setiap malam. Setiap malam, Pak. Dari malam 1 Ramadan kemarin sampai malam ke-30. Nanti sampai akhir Ramadan. Ini semuanya ampunan. Semuanya ampunan.
Walillahi utaqa'u minan nar, dibebaskan dari neraka. Siapa dari kita yang nggak mau dibebaskan dari neraka, Pak? Ya. Siapa yang dari kita nggak mau diampuni dosa-dosanya? Kita 1 tahun ini, Pak, 1 tahun ini sudah numpuk dosa. Ya. Ana, antum, kita semua. Dosa dari penglihatan, dari lisan, dosa dari pendengaran, dari hati, numpuk dosa. Ini kesempatan, Pak, kesempatan untuk diampuni. Ya, setiap malam. Kalau misalnya di malam pertama kemarin kurang maksimal, kurang baca Quran, sholat tarawihnya nggak sampai selesai, masih ada malam kedua. Malam kedua juga kayak gitu, ternyata sibuk, masih ada kegiatan, masih ada pekerjaan, masih ada malam ketiga, terus sampai akhir bulan Ramadan. Ya. Makanya, Pak, kata Nabi SAW, celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, belum diampuni. Ketika Nabi SAW menaiki mimbar 3 kali, Nabi mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Ya. Kata Nabi SAW, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Jibril berdoa. Salah satu doanya di tangga yang kedua, apa kata Jibril? Rogima anf atau syaqiya abadun man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lah. Celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dari dirinya dan dia belum dimaafkan. Celaka ini. Celaka. Ya, jangan kita jadi orang yang celaka, Pak. Ramadan ini baru awal, tapi awal ini jangan kita bersantai-santai, Pak. Dari sekarang kita gaspol. Kita sudah masuk bulan Ramadan, kita nggak tahu apakah umur kita sampai di akhir bulan Ramadan. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Dari sekarang kita gas. Ya, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sebenarnya mukadimah, ya. Kalau untuk pembahasan secara rutinnya, kita akan membahas kitab Mukhtasar Ahadits Siyam karya Syekh Abdullah ibn Saleh Fauzan, ya, hafizahullah. Nah, ini kitab yang kita pakai di tahun yang lalu. Belum selesai, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas hadis yang ke-8, al-haditsus samin fi hassi 'alal badali wal jud. Hadis ke-8, anjuran untuk dermawan. Ya, anjuran untuk dermawan, bersungguh-sungguh dalam bersikap dermawan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan puncak dermawan beliau itu adalah di bulan Ramadan, ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Beliau bertemu dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bertemu dengan Jibril. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Qala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rihi mursalah, muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW, dermawannya beliau itu seperti angin yang berhembus. Nah, barakallahu fikum. Fil hadisi hasun 'alal jud wal infaqi fi kulli awqat. Hadis ini menganjurkan kita untuk bersikap dermawan dan berinfak di segala waktu. Waz ziyadati fihi fi syahri Ramadan, dan kita lebih menambah infak kita, dermawan kita di bulan Ramadan. Li'anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wasafa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil jud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan sikap dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh sahabat Abdullah ibn Abbas dengan sifat dermawan. Bahkan beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Nah, ya, dikatakan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, beliau mengatakan rihil mursalah, angin yang berhembus, ini mengisyaratkan kebaikan yang Nabi SAW lakukan di bulan Ramadan itu begitu cepat, Pak, seperti angin.
tanpa banyak fikir. Tanpa banyak fikir, beliau memberikan infak, dermawan, tanpa banyak fikir. Dan dikatakan oleh beliau juga, kebaikan yang beliau berikan kepada orang-orang ini luas. Dan juga manfaatnya banyak. Jadi bukan asal memberikan, bukan sesuatu yang receh, oh kasih-kasih aja, enggak. Sesuatu yang bermanfaat, mencakup semua orang, luas, semua orang dapat, dan itu cepat, tanpa banyak fikir. Ya, tanpa banyak fikir. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahihil Bukhari. Nah, dan jud, ya sikap dermawan ini apa? Sa'atul ata wa kasratuhu. Sa'atul ata wa kasratuhu itu luasnya memberikan sesuatu dan juga banyaknya memberikan sesuatu. Wa yadkhulu fihi shadaqah wa jami'u abwabil birri wal ihsan. Dan masuk di dalamnya adalah sedekah. Wa jami'u abwabil birri wal ihsan. Masuk ke dalamnya semua perbuatan berbuat baik. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada teman, kepada orang tua, ya, menyambung tali silaturahim. Ini semuanya masuk ke dalam al-jud, dermawan. Masuk ke dalam kata-kata dermawan. Ya. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbu lirrijal aw uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri ramadhana iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim wa li tasyaghuli katsirin minhum bis shaumi was salati an makasibihim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku senang dengan laki-laki yang dia berbuat baik di bulan Ramadan. Dia dermawan, dia suka infak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu, ya, ketika seseorang berbuat baik, iktidaan, dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali hajatin nasi fih. Ya, karena manusia juga butuh di bulan itu. Kenapa? Sebagian orang ada yang sibuk dengan ibadah mereka, sibuk dengan sholat mereka, lupa dengan, bahkan mereka sebagian ulama menutup toko-toko mereka di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan ditutup toko untuk fokus ibadah, ya. Dari sini mereka Imam Syafi'i rahimahullah suka ketika seseorang dia menginfakkan harta di bulan Ramadan, berarti memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, ya, kepada fakir miskin. Nah, atau kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kepada tetangga. Ini juga semuanya termasuk bentuk dermawan, dan kita meniatkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana salafus salih min hadhihi al-ummah yahrisuna ala it'amit ta'ami wa taftiris sha'imina bima yushbi'uhum. Bal kana min as-salafi man yu'thiru bi futurihim aw bi faturihi wa huwa sha'imun. Minhum Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Dawud at-Ta'i wa Malik bin Dinar wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan dahulu para salaf, Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salafus salih, ya, luar biasa. Mereka itu semangat, Pak, memberikan makanan kepada orang lain di bulan Ramadan. Bahkan di antara mereka ada yang memberikan makanan kepada orang, dia enggak berbuka. Dia mendahulukan orang lain. Ya, di antaranya Abdullah ibn Umar, Malik al-Ta'i, ya, kemudian ada juga tadi Malik ibn Dinar, Dawud at-Ta'i, Malik ibn Dinar, juga ada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini luar biasa bagaimana semangat mereka iktidak dengan Nabi SAW. Bukankah kita, sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui atau kita mengatakan bahwasanya kita mencintai Nabi SAW. Kita harus mengikuti Nabi SAW. Ini, Pak, ini teladan Nabi kita. Nabi di bulan Ramadan banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah, banyak memberikan manfaat kepada orang lain, bersikap dermawan kepada orang lain. Kita ikuti, ya, kita ikuti. Memberi makan kepada orang yang mau berbuka puasa misalnya. Banyak cara. Di sini beliau menyebutkan wa min turuqi shadaqah fi ramadhana i'dadut ta'am wa taqdimuhu lil usril faqirah aw ad-da'wati ilaih wa man ra'a al-'udula an dhalika ila ma huwa anfa'u lil faqir min daf'in nuqudi awil malabisi awil at'imah allati yantafi'u biha al-faqir wa yastafidu minha bitadriji fahada aula. Bentuk-bentuk sedekah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, Bapak sekalian, ada beberapa. Ya, berapa bentuk sedekah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Di antaranya bisa dengan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara memanggil orang menuju perjamuan makanan, tempat berbuka, ya, dipanggil, ayo sini, datang, kita makan bareng, kita berbuka bersama.
atau ya bisa memberikan makanan-makanan yang bermanfaat, yang bisa bertahan untuk waktu yang lama. Kasih sembako atau selainnya, kita lihat ada orang yang membutuhkan, kita kasih, ini bisa. Atau sesuatu yang dilihat bahwasanya hal ini lebih bermanfaat. Hal ini lebih bermanfaat. Contoh, misalnya di Ramadan kita tahu ada orang ya yang mungkin membutuhkan, tapi kita lihat orang ini sudah dapat banyak makanan, ada yang ngasih, sudah dapat banyak makanan. Kita ngasih yang lebih bermanfaat untuk dia. Contohnya seperti uang atau seperti malabis, pakaian yang bisa dipakai secara tadrij, secara terus-terusan. Ya, ini lebih aula, dikatakan oleh Syekh di sini, ini lebih aula, lebih utama. Ya, jadi banyak tipe-tipe sedekah Bapak sekalian, dan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Maka hendaknya kita sebagai umatnya Nabi SAW, Bapak-bapak sekalian, murid-murid sekalian, teman-teman sekalian, kita ikuti jejak Nabi SAW. Perbanyak sedekah, apalagi di bulan ini. Ya, perbanyak sedekah. Mungkin kalau misalnya kalian punya sedekah bulanan, satu bulannya 20.000, di bulan ini ditingkatkan 30, 40. Ya, bapak-bapak sekalian, bulan dulu 100.000 per bulan, tambah Pak di bulan ini Pak. Jadi 200, 300, ya ditingkatkan. Dan banyak sekali jenis-jenis sedekah telah kita sebutkan tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita sekitar 10 menit lebih lagi atau belasan menit lagi kita akan berbuka bersama di masjid yang kita cintai ini, masjid baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala puasa kita, menerima pahala bacaan Quran kita, dan jangan doa Pak. Jangan lupa untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Ya, ini ada sunnah dari Nabi SAW. Dan doa seseorang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya, perbanyak berdoa. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, menerima amalan-amalan kita di Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.